Namaku Nadia. Ini kisahku. Lahir dari pasangan yang menikah muda, hidupku penuh dengan derita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Septian Hunta. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas materi isu keluarga dengan fokus kepada kekerasan dalam keluarga yang diangkat dari sebuah kisah yang berjudul Nadia. Melalui kisah Nadia, kita akan melihat bagaimana kekerasan dalam keluarga tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga memberikan luka psikologis yang mendalam terutama pada anak. Kekerasan dalam keluarga seringkali tersembunyi dan dianggap sebagai urusan pribadi, namun dampaknya sangat nyata dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dalam jangka panjang. Kekerasan dalam keluarga merupakan segala bentuk perilaku menyakiti yang terjadi di lingkungan keluarga, baik secara fisik, verbal, emosional, maupun psikologis. Anak seringkali menjadi korban tidak langsung, bahkan korban langsung dari konflik dan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya. Kisah Nadia menjadi gambaran nyata bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan rasa aman seorang anak yang seharusnya diperoleh dari keluarganya sendiri. Kemana? Kenapa kamu harus suruh saya? Kau berani bentak saya sekarang ya? Saya bisa keluar untuk cari uang makan untuk sekolahnya anakku. Apa kau pakai begini? Hah? Kau mau kemana? Tidak ada orang yang mau keluar pakai pakaian begini. Apa yang kau cari di luar? Jadi kau bangga? Kau kasih makan kita sama uang haram? Hah? Tidak pernah 1 minggu pun kau simpan kita uang untuk makan. Kamu dengar saya ya. Ganti bajumu. Jangan kemana-mana. Jangan usah kau bahas-bahas slot itu. Pikir. Kau tidak pernah pikir uang sekolah Nadia itu mahal. Tidak usah. Tidak ada sekolah. Saya juga tidak sekolah. Bapak kurang ajar apa kamu itu? Uang yang sudah kita simpan-simpan tidak ada yang kau... Apa? Kau ya, saya kasih tahu sekali lagi. Kau bicara saya hantam kamu. Kau tuh sama seperti orang tuamu. Kau, jawab saya, jawab lagi. Bangsa lagi kamu. Hah? Jangan dengar saya kau. Pilih kamu. Nadia, kamu mau kemana? Pulang. Nadia adalah seorang gadis berusia 12 tahun yang hidup di tengah keluarga dengan hubungan orang tua yang penuh konflik dan kekerasan. Setiap hari, Nadia harus menyaksikan pertengkaran hebat dan kekerasan fisik yang terjadi di rumahnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman justru berubah menjadi sumber ketakutan. Nadia hidup dalam tekanan emosional yang berat, merasa tidak berdaya, dan kehilangan rasa aman. Ketika kekerasan mencapai puncaknya, Nadia terpaksa melarikan diri dari rumah. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah bagi seorang anak seusianya, tetapi menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dari lingkungan yang beracun. Lihat sini ya. 1, 2, 3. Oke, next. Oke, lihat sini ya. 1, 2, 3. Kisah Nadia menunjukkan bahwa kekerasan dalam keluarga memberikan dampak yang sangat serius terhadap perkembangan anak. Secara emosional, Nadia mengalami trauma mendalam, ketakutan, kecemasan, dan perasaan kesepian. Ia harus menyembunyikan luka fisik dan emosionalnya, bahkan di lingkungan sekolah. Di sekolah, Nadia menghadapi tantangan lain. Ia menutup diri, menyembunyikan memar dan bekas luka, serta kesulitan berkonsentrasi dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam keluarga tidak berhenti di rumah, tetapi ikut terbawa ke lingkungan sosial dan pendidikan anak. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat menyebabkan gangguan psikologis jangka panjang, seperti depresi, rendahnya kepercayaan diri, dan kesulitan menjalin hubungan sosial. Sekali lagi, 1, 2,
Nadia. 1, 2, 3. Nadia, kemarin? Kenapa dan bibirmu ini, nak? Tidak, bukan itu apa-apa. Nah, ini matamu hitam, kenapa ini? Tidak. Yang benar, tidak apa-apa? Iya. Kita guru ke BK ya? Ya? Siapa lagi juga? Hah? Tutup apa nih? Diam kau, diam. Sok. Jalan. Oh, tidak diangkat juga ya. Oh, adik, sayang, karena kedua orang tuanya tidak mengangkat panggilan telepon, jadi sebaiknya kita bisa laporkan karena ini sudah tindakan kekerasan yang sangat luar biasa. Akan menjadi bekas seumur hidupnya. Oke, sekarang mari kita bawa anak ini ke ruangan di mana dia bisa konsultasi tentang kejiwaannya saja, toh supaya lebih baik lagi. Dalam kisah Nadia, hadir sosok penting yaitu seorang guru yang peduli. Guru tersebut mampu melihat perubahan perilaku Nadia dan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupannya. Peran guru sangat krusial dalam mendeteksi tanda-tanda kekerasan pada anak, seperti perubahan sikap, penurunan prestasi, serta sering menyendiri atau adanya luka fisik yang mencurigakan. Dengan dukungan dan kepedulian guru, Nadia akhirnya berani mencari bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang aman bagi anak korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan. Baca dulu, jika ibu setuju silahkan isi dan ditandatangani. Nadia, ini bibi bikinkan pisang goreng. Mau makan ya? Enak. Depinya manis. Satu. Enak, coba dulu. Nadia, kalian tebak-tebak, ayo. Kita tebak-tebak. Coba. Dia bikin gambar, nanti bibi tebak. Nggak mau. Pergi. Setelah terlepas dari lingkungan keluarga yang penuh kekerasan, Nadia menghadapi proses pemulihan yang tidak mudah. Trauma masa lalu terus menghantuinya dan mempengaruhi cara ia memandang dirinya sendiri di dunia sekitarnya. Namun, harapan mulai muncul ketika Nadia mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari bibinya. Dalam lingkungan yang lebih aman dan penuh perhatian, Nadia perlahan belajar mempercayai orang lain dan menata kembali hidupnya. Proses ini menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, anak korban kekerasan memiliki kesempatan untuk pulih dan berkembang secara positif. Dari sudut pandang bimbingan dan konseling, kasus Nadia menegaskan pentingnya pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan dalam keluarga. Anak membutuhkan ruang aman untuk mengekspresikan perasaan, memahami bahwa kekerasan bukan kesalahan, serta membangun kembali harga diri dan rasa aman. Konselor, guru BK, dan tenaga pendidik memiliki peran strategis untuk memberikan dukungan emosional, serta bekerja sama dengan keluarga dan lembaga terkait untuk melindungi anak. Kisah Nadia mengajarkan kita bahwa kekerasan dalam keluarga meninggalkan luka yang tidak selalu terlihat secara fisik, tetapi sangat membekas secara psikologis. Pencegahan kekerasan dalam keluarga dapat dilakukan melalui edukasi pengasuhan positif, peningkatan kesadaran masyarakat, serta keberanian untuk melaporkan dan mencari bantuan. Anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang dan bebas dari kekerasan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam keluarga merupakan isu serius yang memerlukan perhatian besar. Melalui kisah Nadia,
kita diajak untuk lebih peka terhadap kondisi anak-anak di sekitar kita, serta menyadari pentingnya peran keluarga, sekolah, dan tenaga profesional. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman dan kepedulian kita terhadap isu kekerasan dalam keluarga. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.